perbedaan pola asuh nenek sama ibu sebenarnya kayak bukan hal baru untuk dibahas, tapi masih terus ada. Bahkan kayaknya sudah dianggap lumrah. Sebenarnya hal yang lumrah ini dibiarkan saja apa sebenarnya bisa dibenahi sih? Oke. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai perbedaan pola asuh antara kita sebagai orang tua dengan orang tua kita atau neneknya anak-anak gitu kan ya. Kalau kemudian anak-anak banyak terlibat di sana gitu kan, itu sebenarnya hal yang sangat lumrah terjadi karena kan zamannya berbeda. Kemudian kita dibesarkan juga dengan lingkungan yang berbeda dulu dengan sekarang gitu kan. Kalau ditanya dibiarkan atau enggak, sebetulnya balik lagi kepada masing-masing parents, orang tua atau individu. Kalau memang masih kita rasa mampu untuk mentolerir nilai tersebut dan kemudian itu tidak kemudian bertentangan dengan value atau nilai yang kita bangun sebagai keluarga inti gitu kan, karena setelah menikah kan kita mungkin punya value yang kita bangun bersama dengan suami, mengambil setengah nilai dari nilai dari keluarga pasangan, setengah juga dari nilai keluarga kita, membentuk satu value yang baru yang mungkin itu juga belum tentu sama dengan nilai kita waktu dibesarkan dulu. Kalau ternyata itu nggak kemudian terlalu berpengaruh ke arah sana, kita masih mampu mentolerir, mungkin bisa kemudian kita menerima dengan mengambil jalan tengahnya. Kan aku punya 2 anak ya, sekarang umur 7 dan umur 4 tahun. Waktu awal-awal anak pertama masih ngikutin pola asuh ibuku gitu. Jadi yang karena baru punya anak, jadi apa-apa bayi yang harus pakai popok lah atau pakai gurita itu masih ngikutin. Tapi ketika anak kedua semua udah nggak ngikutin, udah berkembangnya zaman, jadi aku udah nggak pakai popok lagi tapi pakai pampers sekali pakai waktu newborn. Itu pun sempat ada perdebatan. Cekcok sih enggak, cuman ngobrol dari hati ke hati lah dengan situasi yang dihadapi sekarang. Maaf, anakku saat itu sedang sakit, jadi emang mengharuskan dari bayi harus memakai pampers gitu. Kalau pakai popok nggak memungkinkan gitu kan. Jadi akhirnya ibuku dengan lapang hati bilang, oh ya udah, sekarang urusan anak, kamu yang lebih tahu bagaimana kamu harus mengasuh anakmu. Zaman juga udah berbeda, ibu nggak bisa ikut campur gimana kamu harus ngurus anak. Itu aja sih. Tapi ketika dewasa ini, kalau kita main ke rumah orang tua gitu, perbedaannya paling cuma di screen time. Sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Mita juga yang dilakukan oleh ibunya. Jadi maksudnya itu satu hal yang sangat baik banget gitu loh dari orang tua, kemudian memahami bahwa perjalanannya perjalanan sekarang itu udah berubah, ilmu parenting sekarang berubah, sehingga kemudian tidak istilahnya kayak ngotot memaksakan bahwa aku maunya gini gitu kan, dan nggak mungkin nggak semua orang tua bisa dengan mudah memiliki kebesaran hati untuk kemudian memahami hal tersebut gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mita, kemudian berbicara dengan orang tuanya, itu merupakan hal yang memang sangat perlu untuk diapresiasi. Karena tadi kan kalau misalnya habis dari rumah nenek gitu, pasti kan ada kebiasaan, misalnya 1 minggu pas pulang ke rumah, apa yang dikomunikasikan ke anak agar tidak memperlihatkan bahwa yang nenek lakukan juga salah, tapi anak tidak melanjutkan kebiasaan yang ada di rumah nenek. Biasanya bicaranya apa sama anak-anak? Kalau aku sendiri bilangnya, kemarin liburan nih, udah selesai liburan di rumah Uti misalnya gitu, udah selesai di rumah Uti ya, sekarang balik ke rumah dengan jadwal seperti biasa. No screen time di waktu-waktu tertentu, makan tidak sambil nonton atau jam segini harusnya apa, jam begini harusnya apa. Kembali ke seperti itu aku bilang. Dan puji Tuhan anak-anak nurut sih. Maksudnya tahu di mana dia merasa bebas untuk nonton, tahu di mana dia merasa oh iya, ini jadwalnya aku untuk bisa balik lagi untuk no screen time, kapan lagi nontonnya atau makan harus bagaimana, gitu-gitu deh. Nah, kalau orang tua biasanya karena ibu kita sendiri kan pasti kita sudah mengenal juga kan karakternya, terus kebiasaan-kebiasaannya. Kalau tadi Mbak Ayu sendiri bilang bahwa menikah itu kan menyatukan 2 value dari keluarga yang berbeda. Kalau nenek ini mungkin mama mertua kita, ini mungkin perlu adaptasi yang cukup lama nggak sih Mbak Ayu? Karena kita juga baru mengenal value-nya dia kan. Ya benar, kalau misalnya kita beradaptasi dengan orang tuanya pasangan gitu kan ya, itu mungkin perlu waktu untuk kemudian mengadaptasikan dengan sebetulnya nilai-nilai apa sih yang memang dipegang dan dalam pengasuhan oleh orang tua kita gitu kan. Makanya dalam proses adaptasi tersebut sebetulnya peran pasangan sebagai jembatan untuk menjadi
menjadi penghubung antara istri dengan kemudian mertua itu menjadi sangat penting gitu, karena kita kan lebih mengenal pasangan kita. Bantuan dari suami atau dari pasangan untuk menjelaskan kepada kita hal-hal apa sih yang ditanamkan dari dulu waktu saya kecil, hal-hal apa sih yang menjadi hal penting di keluarga kita semenjak kecil, hal-hal apa yang sangat-sangat di-appreciate oleh keluarga kita dan ditekankan oleh keluarga kita untuk menjadi value yang utama. Nah, itu suami yang bisa bantu untuk menjelaskan ke kita. Harapannya adalah dengan bantuan tersebut membuat lebih ringan. Dan kadang-kala bantuan juga itu harus sampai sedemikian teknis gitu. Pada saat ini mama tuh sukanya yang gini, anak-anak tuh seperti ini. Itu guidance itu sangat diperlukan tuh oleh pasangan gitu ya. Sehingga pada akhirnya dalam proses adaptasinya bisa dibantu untuk menjadi lebih cepat gitu. Anak juga perlu didukung untuk proses adaptasi ini, karena jujur kalau nanti ternyata value-nya banyak yang nggak sama, itu akan berat bagi anak dalam proses adaptasinya gitu kan. Dan kita juga harus melihat nih sejauh atau selama apa dulu dia tinggal sama nenek kakek, kemudian kembali ke orang tuanya tuh di usia yang berapa gitu kan. Kalau value-nya masih baik, ya memang baik gitu kan. Betul. Cuma karena ada perbedaan cara pandang saja sebenarnya nggak perlu terlalu diperdebatkan. Ini Betul. lebih pada meredam ego ya. Iya. Kalau yang kecil ya beda lagi. Kalau yang kecil lebih kepada rutinnya jangan terlalu jomplang. Kemudian aktivitas daily-nya juga jangan terlalu dibikin jomplang. Nah, hal yang seperti itu. Oke, Mbak Ayu terima kasih banyak sudah Sama-sama. berbagi loh hari ini. Semoga ini bisa jadi sesuatu yang diterapkan oleh keluarga Indonesia di rumah ya.